Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan juga salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan juga salam latis. Teman-teman, bila terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga telah menyukai Latis ini, YouTube ini, dan terima kasih juga atas kehadirannya dan juga menonton dari awal hingga terakhir. Terima kasih juga atas like, subscribe, share, dan komennya. Alhamdulillah. Dan juga demikian juga halnya bahwa kalau menonton apa yang telah Latis sajikan, pembicara mohon pada kawan-kawan semua untuk menonton dari awal hingga yang terakhir, karena ini selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena ini sengaja karena saya bangun untuk mengajak kita berpikir dari awal lagi hingga menimbulkan sebuah sebab, dan kita bisa memecahkan segala hal yang akibat-akibatnya ini, sebab yang menghancurkan efek kedepannya ini, yaitu manusianya, cara berpikirnya, dan pendidikannya hancur. Nah, demikianlah teman-teman, malam ini kita bicara tentang militer. Jadi pembentukan militer Indonesia Raya ini berasal bukan dari tuan-tuan besar, bukan berasal dari orang-orang kaya yang memiliki tanah lalu mereka membentuk sebuah tentara. Beda ya antara Inggris dan juga negara-negara Amerika Latin. Indonesia ini memiliki kekhasan khusus untuk pembentukan tentara. Ia berasal dari dibentuknya tentara oleh Belanda yang bernama Kenil, dan lalu mengangkat orang-orang pribumi. Lalu sebelum berubah dari Kenil namanya Marsose. Marsose ini dibentuk pada 1890-an, 12 April 1890-an, karena untuk menghadapi pasukan perang di Aceh. Karena banyaknya kehancuran di tentara Belanda, banyak kekalahan tentara Belanda, makanya dibentuklah pasukan khusus yang bernama Marsose, yaitu berasal dari Jawa, Ambon, Kupang, Manado, dan beberapa daerah lainnya, khususnya kebanyakan yang beragama Nasrani. Itulah awalnya Marsose. Dan lalu setelah hilangnya Marsose, dibentuklah Kenil. Nah, lalu setelah Kenil, perubahan sistem penjajahan yang berasal dari gaya Eropa menjadi gaya Asia, itu Jepang, dibentuklah AIHO, dan lalu terbentuklah namanya Peta Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh Jepang. Nah, disinilah ada sebuah gap yang berasal dari Kenil dan berasal dari Peta. Inilah cara berpikirnya yang selalu berbeda-beda. Kalau yang dari Peta ini kebanyakan adalah orang-orang yang melihat bahwa pembentukan tentara Indonesia ini bukan berasal dari negara jajahan, bukan berasal dari negara Eropa atau Belanda khususnya, tapi juga dari Jepang. Nah, salah satu produk peta yang eksis hingga sampai pensiunnya adalah Yoga Sugama. Soeharto dari Kenil, Nasution dari Kenil, lalu Sudirman itu bukan dari Kenil tapi dari Hizbullah, dan lalu juga dari Kenil itu seperti Nasution, Soeharto, lalu Urip Sumuharjo, lalu saya lupa lagi orang-orangnya, tapi yang terkemuka itu ya mereka ini, yaitu Urip Sumuharjo, Soeharto, lalu
Urip Sumoharjo, Soeharto, Sudirman dari Hizbullah, lalu juga Yoga Sugama dari PETA, dan beberapa orang lainnya yang berasal dari PETA. Lalu setelah itu terbentuk lagi jadi angkatan perang Republik, angkatan TNI, lalu berubah lagi akhirnya kembali ke TNI. Nah, disinilah awalnya pergulatan banyaknya kekecewaan militer karena dalam perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar, dan beberapa perjanjian yang lain antara Belanda dan Indonesia. Setelah proklamasi itu akhirnya banyak setelah kolonial kedua Belanda, agresi Belanda kedua pada 1946 apa 47. Nah, lalu disinilah mulainya sebuah perubahan cara berpikir militer yang tidak percaya pada keberadaan sipil, karena menganggap sipilnya terlalu politisasi, terlalu melihat bahwa wilayah-wilayah yang telah dikuasai bangsa ini mulai diambil alih oleh Belanda kembali karena perjanjian Renville itu yang dimotori oleh Syahrir atau Sultan Syahrir, Perdana Menteri ketika itu, pada tahun 45 hingga 46 sampai 47-an, lalu oleh Hatta pada 1947 sampai 48, dan lalu juga inilah yang dikecewakan sekali oleh mereka karena akibat perjanjian dengan Belanda, posisi-posisi militer Indonesia banyak diambil oleh Jepang karena banyaknya wilayah-wilayah yang dikosongkan teritorinya oleh kekuasaan TNI ketika itu, hingga kecewa sekali mereka hingga tidak mempercayai militer. Dari sinilah sejarah militer yang tidak mempercayai sipil. Inilah awalnya terjadi konflik pemikiran. Nah, tapi ini dimunculkan oleh orang-orang hasil kenil. Siapa Nasution? Nah, jadi inilah mulainya sebuah pergerakan militer ke dalam interaksi politik yang sangat kuat ketika itu. Nah, setelah 1949 Belanda mengundurkan diri dari Indonesia. Nah, tapi ada juga satu hal yang harus kita lihat, bahwa ide konsep militer Indonesia ini oleh Tan Malaka. Kenapa pada tahun 1922 dia menganjurkan setiap kelompok-kelompok yang anti penjajahan Belanda itu membuat pasukan sendiri-sendiri, akhirnya nanti disatukan dan menjadi sebuah pasukan TNI. Nah, tapi ternyata gagal karena 1922 Tan Malaka dibuang ke Belanda. Pertama mau dibuang ke NI, tapi dia minta ke Belanda dikirimnya. Nah, lalu setelah itu terjadi 49, akhirnya 49 Belanda mengundurkan diri dari Indonesia. Nah, mulailah terjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Akhirnya terjadilah pergantian pemimpin, pergantian Perdana Menteri itu dalam waktu 6 bulan sekali itu pergantian Perdana Menteri, hingga masyarakat tidak berjalan, ekonomi, politik, dan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pada tahun 1952 Nasution meminta kepada Soekarno melalui Moncong, mengarahkan Moncong ke Istana Negara untuk mengambil alih sistem, memberikan kewenangan pada militer untuk mengambil alih kekuatan negara sebagai bagian penentu dari sebuah kebijakan negara. Ini menurut saya, pemahaman saya terhadap militer Indonesia ketika itu. Nah, lalu Soekarno meresponnya dengan biasa saja, tidak mengambil sebuah sikap apapun, cuma tetap melaksanakan itu. Karena apa? Karena Soekarno ketika itu tidak memiliki kekuatan yang pasti. Sebab apa? Dia hanya sebagai lambang negara, bukan pengambil keputusan negara. Nah, itulah yang terjadi. Waktu itu Hatta, Syafruddin Prawiran, lalu siapa lagi, Amir Syarifuddin, lalu Syahrir lagi, Hatta, Syahrir, terus Sasro Abijoyo,
selalu bergantiannya dalam waktu berapa bulan, tidak sampai tahunan, hingga akhirnya membuat Nasution mengarahkan moncongnya ke istana negara ketika itu, moncong meriam. Tapi Soekarno dengan tenang menyampaikan apa yang mereka inginkan. Akhirnya disitulah mungkin terjadi kompromi antara Nasution dan Soekarno, tapi akhirnya ini bubar seperti biasa hingga pemerintahan tetap RIS, akhirnya kacau. Nah, pada tahun 55 militer mengambil alih semua pengusaha-usaha yang ada Belanda punya. Terjadilah besar-besar korupsi besar-besaran karena kebanyakan dari orang militer diberikan jabatan-jabatan seperti komisaris, lalu direktur, dan segala hal yang berkepentingan dengan posisi usaha tersebut, yaitu pengambil alihan beberapa, termasuk juga usaha minyak Belanda itu akhirnya diambil alih oleh Indonesia, termasuk KLM ganti jadi Garuda. Akhirnya terjadilah pengambil alihan dan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh TNI ketika itu, dan banyaknya orang-orang tentara menjadi bagian-bagian kekuasaan di bidang usaha ekonomi, sementara sipil tidak mendapat, hanya receh-recehan aja. Jadi mereka hanya bagian bawah, tapi yang paling pengambil keputusan di sebuah perusahaan itu orang-orang militer. Inilah mulainya militer bermain dalam ekonomi atas perintah Nasution. Nah, lalu akhir berjalan terus, muncul kebangkrutan besar-besaran usaha-usaha yang diambil alih oleh Indonesia. 55 pemilu lagi, terjadi lagi hal yang sama. Nah, 59 inilah kompromi pertama antara Nasution dan Soekarno. Kembali ke dekret Undang-Undang Dasar 45. Kembalinya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Soekarno dan Nasution itu memiliki sebuah kesepakatan bersama. Terlihat di sini bahwa negara kesatuan merupakan pokok dari sebuah konsep awal bangsa ini. Nah, tapi di sini Soekarno tidak memberikan peran pada Nasution atau militer untuk masuk dalam wilayah kancah perpolitikan yang sangat dalam, hingga direm oleh Soekarno, hingga Nasution pun mulailah terjadi di 60-an. Itu terjadi perang mulut antara Nasution dan Soekarno. Akhirnya pergantian kasat dari Nasution ke Ahmad Yani. Ada lalu juga konflik Nasution dengan Soekarno. Tapi Nasution di sini dalam bukunya CIA, Central Intelijen Indonesia, yang dokumen rahasia itu, dia tidak berani mengambil sebuah keputusan untuk melawan Soekarno. Nah, inilah Nasution. Nah, lalu pada tahun 1965 terjadilah Gestop, gerakan 1 Oktober, yang dikomandoi oleh Soeharto sebagai, yang dinyatakan di tempat tersebut bahwa sebagai seorang karena terbantainya 6 jenderal ini yang memang musuh Soeharto, musuh utama, penghalang utama, termasuk Nasution. Tapi Nasution selamat, tapi dia tidak jadi apa-apa pun setelah itu. Ketua MPR setelah itu dicabut, dan Soeharto memainkan perannya, dan dia mengambil dua fungsi ABRI menjadi bagian dari politik TNI ketika itu. Inilah yang terjadi hingga saat ini, pada saat 9 sampai 98 terjadinya. Nah, tapi konflik militer ini tetap mereka, jadi ketika Soeharto berkuasa, ABRI itu bisa jadi pejabat, bisa jadi politisi, bisa jadi pengusaha. Nah, 3 hal inilah yang dirangkap oleh ABRI. Dan kembali pada tahun 55 setelah pengambilan semua usaha-usaha Belanda di Indonesia, hingga banyak bangkrutnya bangsa ini. Demikian juga di era Soeharto, banyak bangkrutnya bangsa ini karena banyaknya KKN yang demikian kuat. Nah, akhirnya Soeharto memasukkan TNI sebagai fraksi ABRI di dalam politik negara ini, yaitu disebut dengan dui fungsi ABRI. Nah, ini tujuannya ternyata pas kita pelajari, kita pahami bersama, tujuannya cuma satu, apa?
agar para politisi sipil ini tidak melawan atau tidak membangkang dengan pernyataan-pernyataan Soeharto. Nah, ini makanya Paksi ABRI ini adalah bagian dari pressure group sebenarnya di dalam wilayah DPR RI. Nah, tapi di sisi yang lain kita lihat juga bahwa sipil memang ketika itu sangat akrab dengan ABRI. Nah, hingga bahwa militer Indonesia berkuasa dengan penuh itu pada tahun 1970-an. Di era Soeharto berkuasa penuh menguasai negara ini. Itulah yang terjadi, teman-teman, bahwa militer bangsa ini adalah militer yang sangat-sangat mendominasi kekuasaan baik di sipil maupun di militer mereka sendiri. Nah, lalu tapi itu ada satu tujuannya, yaitu dipakainya sebagai alat oleh Soeharto untuk menguatkan posisi tawar dia kepada lawan-lawan politiknya. Ini yang terjadi pada masa itu ya. Jadi keberadaan konsep Nasution itu diambil alih oleh Soeharto, tapi fungsi di sini beda dengan maksud dengan Nasution. Nasution ini hanya menetralisir bahwa politik, jadi untuk beberapa hal saja, tapi untuk Soeharto tidak semua dia gunakan, termasuk camat, lurah, sampai pada menteri dan wakil presiden. Inilah yang terjadi. Nah, setelah itu yang terjadi, maka apa yang terjadi pada bangsa ini? Ya, bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Semua hal yang dianggap militer adalah hal yang baik, hal yang positif, hal yang dibanggakan. Demikian yang terjadi, teman-teman semua. Bahwa konsep militer itu adalah untuk membekukan cara berpikir bangsa ini menjadi cara pemimpinnya ketika itu, yaitu Soeharto. Bagaimana membekukannya? Yaitu tadi bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku yang memiliki peran aktif untuk mengolah cara berpikir, mengangkat kreativitas, mencerdaskan cara berpikir, dihantam sama Soeharto. Inilah yang terjadi hingga militer ini sangat-sangat kuat dalam melakukan aksi-aksinya. Seperti itu. Nah, bahkan mereka berhak memukul, menampar, menabok, menonjok. Militer itu punya kekuasaan. Ketika mereka kalah, mereka akan membawa para teman-temannya. Pressure group itu mulai berjalan. Jadi seperti itulah yang terjadi, teman-teman, bahwa militer di bangsa ini, militer hanya digunakan oleh elit, tidak pernah digunakan oleh rakyat dan kepentingan rakyat. Jadi segala hal-hal yang berkaitan dengan militer itu selalu dipegang oleh militer sendiri. Jadi tidak ada kekuatan rakyat yang menggunakan militer. Karena apa? Karena itu tadi, paling anak ditangkap polisi, bapaknya datang, atau anak berusaha sama polisi dibantu oleh abangnya militer, yang tantenya militer, omnya militer. Begitulah yang terjadi. Atau ya seperti itu hal seperti itu yang digunakan. Jadi sipil ini merupakan sebuah alat yang untuk ditekan oleh kekuatan militer. Demikian juga Gedung Ombo. Gedung Ombo itu adalah sebuah wilayah yang dibuat sebuah bendungan, ya, tapi di masyarakatnya dibayar sedikit, tapi diusir begitu saja tanpa dikasih tempat yang bagus. Jadi ini yang terjadi, teman-teman, bahwa militer ketika itu sangat-sangat berkuasa sekali, hingga kita tidak bisa berpikir dengan cerdas, karena ini tadi pressure group ini yang mereka mainkan. Hingga apapun yang kita bicarakan tidak bisa, apalagi tentang PKI. Apapun yang berbau PKI, bahkan tuduhan orang yang membawa buku-buku Pram, buku-buku Tan Malaka, buku-buku Soekarno, buku-buku orang-orang kiri, itu dianggapnya PKI sudah. Nah, kalau yang membawa buku-buku kanan, itu dianggapnya sebagai orang DI. Jadi segala hal dipakai. Makanya ada nama gerakan tanpa bayangan, GTB, tuduhan baru gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah untuk membuat emosi masyarakat muncul,
tentang segala sesuatu yang dilarang oleh mereka biar ada regenerasi, maka dibuatlah TAP MPR nomor 20 apa tahun 67 gitu ya, TAP MPRS. Tidak boleh berdirinya PKI, pelarangan terhadap semua bentuk ajaran PKI kecuali di kampus. Nah, itu yang terjadi hingga kuatnya militer ketika itu, kuatnya ke daya pressure mereka, karena mereka juga bermain dalam intelijen, bermain dalam di mahasiswa khususnya, mereka kuat sekali seperti itu. Perekrutan dalam dunia intelijen itu kebanyakan di kalangan mahasiswa dan orang-orang yang tidak memiliki wilayah uang. Itulah yang terjadi teman-teman, hingga yang terjadi seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pergeseran politik itu, terjadinya kemelut di militer itu dimulai pada tahun 1974, di mana perangnya antara dua jenderal, dua orang besar yang memiliki kedekatan dengan Soeharto, yaitu Sumitro dan juga Ali Murtopo. Atau mungkin ini dipancing oleh Soeharto biar ini muncul seperti itu, atau memang Soeharto sengaja menyisipkan orang-orangnya biar dua orang ini bertempur, karena yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar di militer ketika itu cuma Soeharto, tidak ada yang lain seperti itu. Akhirnya muncullah kasus Malari, muncullah kasus NKKBKK, lalu muncullah berbagai macam masalah di Indonesia Raya ini. Nah, jadi kemunculan yang dibuat ini adalah memang gaya-gaya militer. Kenapa? Pada tahun 1974 itu jadilah pembakaran Senen. Jadi pembuangan motor-motor buatan Jepang, mobil-mobil Jepang, lalu pembakaran Senen, pasar Senen, demikian melalap api sampai besar-besaran. Nah, ini kan ada pengakuan dari Hardiman Siregar bahwa itu dilakukan oleh orang-orang GUPI, orang-orang yang dikumpul, orang mantan DITI ini dikumpulkan oleh Murtopo seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Jadi memang gerakan ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyingkirkan lawan politiknya, yaitu Sumitro. Ali Murtopo menggunakan gerakan mahasiswa dan juga menggunakan mengapa gerakan mahasiswa, tujuan cuma satu, yaitu apa? Biar tidak terlihat bahwa ini adalah gerakan murni rakyat seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam itu ada orang-orang GUPI. GUPI ini adalah bentukan Soeharto, bentukan Ali Murtopo, bentukan orang-orang yang sangat orang-orang DI yang dikumpulkan oleh Ali Murtopo untuk membantu dia dalam gerakan-gerakan perlawanan yang menggunakan intelijen. Demikianlah terjadi. Sumitro melawan Soeharto seperti itu, tapi Soeharto tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Ini yang dipakai Ali Murtopo, dipakai sebagai alat untuk menyerang dia. Tapi Ali Murtopo juga menggunakan kesempatan itu untuk ada pernyataan di beberapa tempat, saya lupa nama wilayah-wilayahnya, buku apa, dan juga tentang ini Ali Murtopo menggunakan GUPI dan mahasiswa ini. Ali Murtopo mengatakan pada seorang kawannya bahwa dia ingin menjadi seorang wakil presiden dan nanti akan menggantikan Soeharto sebagai presiden. Seperti itu. Nah, ini mungkin secara psikologi Soeharto telah mempelajari psikologinya Ali Murtopo yang mungkin sangat ambisius atau apa. Nah, ini mungkin yang harus disingkirkan karena ini menjadi bagian dari bagi dia untuk merupakan musuh yang akan muncul suatu saat nanti. Nah, bagaimana cara menyingkirkannya itu, karena Soeharto dalam perang sangat hebat sekali dalam pengaturan strategi, hingga dia muncul. Pada saat dia muncul itu sangat bagus sekali, hingga masyarakat melihat dia sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang sangat berwibawa segala macam. Brand image yang dimunculkan oleh dia itu sangat cerdas, sehingga dia tidak tahu bahwa dia busuknya, dia tidak tahu seperti itu. Nah, lalu konflik militer yang terbesar itu adalah ketika ini tadi Ali Murtopo dan Sumitro, Jenderal Sumitro.
Ini sangat-sangat jelas sekali bahwa ini konflik bukan konflik yang memang tercipta, tapi sengaja diciptakan untuk menyingkirkan dua orang dalam pertarungan politik dalam bangsa ini. Nah inilah Soeharto hingga militer. Jadi Soeharto musuh utamanya bukan sipil, di masyarakat militer sendiri. Karena apa? Militer ini memahami intelijen, siapa yang main, siapa yang berbuat. Karena informasi-informasi bawah tanah, underground inilah yang dipegang oleh mereka. Dan mereka juga suatu saat bisa mengerahkan. Gitu. Seperti Gestok ketika Soeharto mengirim pasukan-pasukan yang mengepung istana, lalu mahasiswa-mahasiswa yang didorong ke dalam anti Soekarno. Itu merupakan bagian dari proses yang di-create hingga seolah-olah ini adalah bagian dari kesadaran mahasiswa untuk melakukan sebuah aksi. Jadi seperti itu. Nah inilah yang kita lihat bahwa ini merupakan kreasi dari cara berpikir seseorang untuk menumbangkan orang lain. Jadi seperti itu. Nah lalu Ali Murtopo tersingkir dari kondisi militernya, Sumitro dipensiunkan sebagai seorang jenderal dari Pangkop Kamtib, dia menjadi seorang dubes di luar negeri. Ali Murtopo digeser ke Menteri Penerangan, nah diambillah seorang LB Murdani, didikan Ali Murtopo juga ternyata kan, dan Yoga Sugama hingga mereka. Nah LB Murdani lah yang membuat segala sistem bentuk gerakan intelijen yang ada di Indonesia sebagai Wakabin dan juga apalagi Wakabin, terus Kasop Intel, terus asisten Pako Kamtib dan lain sebagainya, hingga dia memiliki empat jabatan yang terpenting dalam sistem militer di Indonesia, dan langsung ke Soeharto tanpa ada atasan yang mengendalikannya kecuali Soeharto. Nah inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa gerakan militer yang dikreasikan itu sangat-sangat efektif dan sangat bagus karena dia mempertahankan satu orang ini, Soeharto, hingga semua militer itu terlibat untuk mendukung Soeharto. Seperti itu. Nah, tapi ada terjadi perubahan itu pada 1983 ketika Yusuf mulai melawan Jenderal Soeharto. Kenapa? Karena ketika itu Yusuf dicurigai karena dekat dengan tentara, karena dia memberikan uang jatah prajurit, nggak boleh dikentit, nggak boleh uang harus utuh, dan juga membangun rumah-rumah tentara di berbagai daerah. Kekurangan apapun untuk tentara itu diberikan oleh M. Yusuf dengan penuh, hingga prajurit senang dengan M. Yusuf. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah selain itu pada tahun 1980-an juga, saya lupa tahunnya tuh, ada beberapa gerakan tahun 70-an kalau nggak salah, ada gerakan-gerakan Pamen yang menentang Soeharto, yang untuk mengajak Yusuf untuk melakukan sebuah aksi pemberontakan kepada Soeharto. Tapi Yusuf meredam ini jangan sampai muncul ke permukaan, hingga akhirnya tidak terjadi gerakan tersebut. Jadi seperti itu, bahwa jadi militer ini yang menghancurkan militer sendiri. Seperti itu. Karena apa? Sipil ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki jaringan yang penuh, tidak memiliki kekuatan senjata, tidak memiliki data informasi. Beda dengan militer, mereka memiliki semua jaringan, memiliki semua data informasi, dan juga memiliki pasukan dan senjata tentunya. Jadi ini yang terjadi teman-teman. Nah jadi militer adalah sebuah proses membuat militer yang lainnya pada ketakutan. Jadi perang yang terjadi antara saat itu adalah militer dengan militer, bukan antara militer dan sipil, tidak ada seperti itu. Jadi ini yang terjadi. Nah pada tahun 19 ketika dalam rapat itu yang hadir Harmoko, Sudomo, dan siapa lagi, itu mengebrak meja di depan Soeharto, dan dia menyatakan bahwa Bapak sudah tidak percaya dengan saya
saya adalah seorang jenderal yang sangat menghargai seorang pemimpin. Nah ternyata Yusuf diganti oleh LB Murdani setelah itu. Inilah satu-satunya jenderal yang tidak memiliki pasukan teritorial, tidak pernah menjabat teritorial, tidak pernah menjabat di Pangdam, tapi bisa langsung menjadi seorang Panglima TNI. Luar biasa sekali kepercayaan Soeharto pada LB Murdani. Karena apa? Dia memiliki keahlian dalam bidang intelijen. Inilah yang dipakai Soeharto hingga dia aman hingga berapa dekade selanjutnya kan. Inilah yang terjadi. Nah, jadi Soeharto dan LB Murdani konfliknya itu ketika pada tahun 80-an, 90-an apa 80-an gitu. Ketika lagi main biliar, tiba-tiba LB Murdani bilang, "Pak, stop usaha anak-anak Bapak karena akibatnya negara ini akan hancur dan Bapak akan digulingkan oleh masyarakat." Lalu Soeharto tahu stik biliarnya dalam rumah itu. Saya baca di buku Oicitat kalau nggak salah saya. Nah lalu, tapi sebelumnya pada tahun 89, 88 itu, Syekh Hamengkubuwono juga pernah bilang pada, ini di buku Oicitat juga saya baca, halaman yang saya lupa. Nah ketika itu datanglah Hamengkubuwono IX, Syekh Sultan Hamengkubuwono IX ke rumahnya di Cendana. Ketika itu Hamengkubuwono bilang pada Soeharto, "Tok, cuma Hamengkubuwono IX yang berani bilang stop itu pada Soeharto. Tok, udah berhentilah kamu, istirahatlah kamu." Soeharto bilang, "Iya, saya mau berhenti, tapi gimana kondisi?" "Ya udahlah, kamu cukuplah, kamu udah letih banget, kamu udah lama memimpin, kecapean. Janganlah membuat sebuah keburukan nantinya," kata Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, tapi nggak lama kemudian, ini dalam buku Oicitat, tiba-tiba terdengarlah suara gelas jatuh dari lantai. Tin lari dan mengatakan, tidak, Soeharto tidak boleh turun sebelum anak-anaknya nyaman dalam ekonomi. Seperti itulah yang terjadi, teman-teman. Ini buku Oicitat ya, buku Oicitat, yaitu mantan menterinya, 100 menterinya Soekarno. Nah, jadi inilah yang terjadi, teman-teman, bahwa militer hanya bisa menguasai oleh militer. Nah, sementara pada masa Soeharto, masyarakat tidak pernah diberi kesadaran, tidak pernah memiliki kesadaran secara utuh. Kesadaran apa? Untuk berpikir, untuk melakukan sebuah aksi, untuk melakukan sebuah perlawanan. Walaupun ada beberapa gelintir mahasiswa yang sering demo, tapi cuma berapa hari keluar. Anti Soeharto, meneriakkan penurunan harga segala macam. Nah, tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa keluar dengan cepat? Seperti itu pertanyaan kita kan. Lalu terbentuknya beberapa jaringan-jaringan organisasi mahasiswa demikian cepat, 3 bulan udah seluruh Indonesia. Canggih sekali dalam hati saya. Ini yang terjadi. Nah, jadi interaksi dengan militer ini sangat-sangat kuat dalam tubuh militer sendiri. Jadi militer akan menjatuhkan orang militer. Nah, sementara masyarakat sipil ketika itu tidak memiliki kekuatan apa-apa dan tidak memiliki daya untuk bertempur. Karena apa? Sistem pemotongan. Jadi pemecah belahan divisi impera yang berlaku pada masa Soeharto itu sangat kuat. Kenapa? Karena dimunculkan rasa curiga antara satu teman dengan teman yang lain. Karena apa? Dibuatlah isu bahwa di antara teman-teman ini ada intelijen, ada yang mata-mata, ada yang spy dan lain sebagainya. Jadi kecurigaan itu dimunculkan oleh antar teman sendiri. Karena apa? Karena biar terpecahnya masyarakat dalam melawan pemerintahan. Akhirnya mereka sibuk dengan sendirinya. Karena apa? Karena saling memotong. Tujuannya cuma satu, saling memotong antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Lalu membuat kebanggaan korps bahwa ini yang kuat, ini yang baik, ini yang bagus dan sebagainya. Dibuatlah perang antar ideologi seperti nasionalis dan Islam, HMI dan GMNI. Itu dibuat semuanya sedemikian rupa hingga masyarakat sipil tidak pernah berpikir untuk melakukan sebuah aksi, dan aksi pun hanya segelintir orang.
Bisa teman-teman lihat, pelajari semua apa yang terjadi pada masa itu. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Konflik inilah yang terjadi. Mereka buat semuanya. Hingga militer ini adalah bagian yang terpenting dari bangsa ini ketika itu. Jangankan mahasiswa, gerak NU Muhammadiyah jadi pecah oleh mereka. Seperti itu. Bikinlah seperti gini, PDI, dibikinlah persaingan antara Suryadi dengan siapa gitu. Lalu P3 Naro. Nah, jadi segala sesuatu hal yang dibuat oleh mereka hingga masyarakat tidak pernah berpikir bahwa urusan mereka adalah tentang Soeharto, tapi urusan mereka adalah tentang bagaimana mereka bertahan pada kekuasaan dan juga bagaimana mempertahankan organisasi dan bagaimana mereka tetap pada posisi bahwa mereka dilihat oleh masyarakat, diperhatikan oleh masyarakat. Padahal di sini digoyang oleh pemerintahan dan juga akhirnya ini dimunculkan kecurigaan antar kawan sendiri. Ini seperti itu. Inilah yang terjadi teman-teman. Bahwa militer demikian kuat dari tahun 552 hingga 898. Jadi militer yang menumbangkan hanya orang militer. Karena apa? Masyarakat sipil ini hanya sebagai alat dari peristiwa Malaria kita lihat 74. Pertarungan dua orang militer untuk menaikkan dirinya menjadi pusat perhatian dan menjadikan dirinya menjadi sumber kekuatan selain Soeharto. Militer juga yang bermain. Karena apa? Dari Gupi, dari banyaknya orang yang bermain di tempat Malari tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu militerlah yang bisa menumbangkan, militerlah yang memiliki data. Ini segala hal yang berbau-bau apapun bentuknya itu adalah berasal dari militer. Karena apa? Masyarakat sipil hanya diberikan wilayah pada DPR dan DPR pun tidak banyak berkutat. Karena apa? Mereka diberikan sebuah kemewahan, diberikan sebuah kenikmatan dengan gaji besar, dengan anggota DPR memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Coba pelajarilah semua ini biar teman-teman juga memahami cara bekerjanya militer dan intelijen. Jadi kayak gitu teman-teman semua. Bahwa apapun yang kita lakukan tidak bisa bergerak. Karena apa ya? Mereka hanya sebagai alat. Sipil ini adalah alat dari segala semua yang dimainkan oleh militer. Seperti itu. Ada beberapa kelompok tentara untuk melihat dia naik pangkat, dibuatlah sebuah gerakan di satu daerah, lalu dia yang berangus juga orang-orangnya. Padahal dia yang milih orang-orangnya untuk anti-anti, tapi dia juga yang berangus. Akhirnya dia dilihat oleh pemerintah, diangkat dia sebagai seorang Danrem lalu naik lagi kepada Pangdam naik Brigjen jadi Pangdam, kalau Pangdam Pangkostrat, Kopassus Pangkostrat, seperti itu. Jadi segala hal yang pada tahun 60-an semenjak Soeharto berkuasa hingga dia terguling, banyak semua intrik yang dilakukan oleh Soeharto. Seperti itu, bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah hasil dari jerih payah dirinya Soeharto. Hasil dari apa? Dari dia berkuasa, akhir dia dari pembelajaran dirinya, hingga militer ini hanya sebagai alat bantu dia untuk mempertahankan kekuasaannya. Sipil nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi segala sesuatu aksi, segala sesuatu penentangan terhadap dirinya itu berasal dari militer. Demikianlah teman-teman semua, bahwa militer sangat berkuasa ketika itu dari tahun 60-an. Dari tahun 50, 52, 55, ketika pengambil alihan semua usaha-usaha Belanda di Indonesia. Hingga 65 ke stop, lalu ke Orde Baru. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa militer adalah merupakan ahli dalam segala strategi, ahli dalam pemahaman politik, ahli dalam
membuat kerusuhan di bangsa ini pada masa itu. Demikianlah teman-teman semua. Semoga teman-teman mencerna dengan baik dan semoga berhasil memiliki pemahaman terhadap militer ketika itu. Kenapa Soeharto berkuasa lama? Ya karena dia memegang tampuk kekuasaan militer yang sangat kuat. Dan tentunya juga dibantu oleh beberapa negara. Dan akhirnya dia terguling oleh siapa?